ternyata pas gue belajar dan gue ternyata ditempatkan di kesehatan kerja, dan gue mengelola ruang ASI juga di sana, dan itu gue benar-benar berpikir, wah, gue di sini bisa berimpact juga nih. Nah, kenapa itu bisa penting banget? Karena populasi ibu bekerja menyusui itu cukup banyak, ya kan, dimanapun lah ya. Oke, in 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Helen, Hai. Thank you for coming. Udah datang nyempetin. Ini pertama kali kita ketemu ya. Iya. Tapi asli sebelum kita take di sini, gue biasa selalu ngobrol sama orang dulu di luar sebelum take. Biar lebih ada ice breakingnya lah kita. Biar gue juga kenal sama lu kenal sama gue juga. Yang menarik dari gue adalah tadinya kan sebenarnya lu kerja di Kemenkes, bener ya? Iya, benar. Di bagian apa sih Kemenkes? Gue sebenarnya di Kemenkes baru setahun ini. Gue keterima di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dan gue di situ sebagai pengelola program atau pengelola program ruang ASI. Jadi mengelola ruang ASI Kemenkes. Oke. Itu mungkin yang tertarik gini. Kenapa akhirnya lu menjadi memilih untuk di pemerintahan? Di pemerintahan ya. Sebelumnya enggak kan kalau tadi kita ngobrol di depan kan? Iya, enggak. Jadi ini emang gue juga jalanin aja sih sebenarnya. Dari gue kuliah, gue kuliah di nutrition, di gizi. Terus gue 2 kali kerja di perusahaan swasta dan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Ya udah ngeflow aja gitu kan. Terus tiba-tiba gue ada opportunity buat ngelamar kerja, ada lowongan di Kemenkes gitu untuk itu tenaga CPNS honorer. gitu ya? Enggak, ini beda. Itu gimana jadinya kalau honorer gitu? Jadi waktu itu ada info dibutuhkan. Itu dapat info dari senior gue juga sih. Terus akhirnya gue coba nih, gue bilang kan, boleh nggak gue ngelamar di situ langsung naro CV gitu CV. Ya? Kebetulan kantor lama gue sama Kemenkes tuh deket gitu kan, jadi nggak perlu pos atau kirim-kirim gitu kan. Terus oh ya udah silakan gitu, udah gue ikutin aja. Tapi gue nothing tulus gitu kan orangnya. Gue nothing tulus tapi gue kepikiran juga. Soalnya gue selama gue kerja di perusahaan sebelumnya, gue ngelewatin terus tuh Kemenkes. Terus gue kayak pernah punya angan-angan, kayaknya seru juga ya kalau gue bisa kerja di Kemenkes sesuai dengan passion gue gitu kan. Terus akhirnya pas ada lowongan itu, nggak tahu kenapa sih, gue tuh jarang banget buka WA group, apalagi WA group angkatan alumni gitu, gue jarang banget. Tapi tiba-tiba itu gue buka dan itu ada rezeki gitu kan. Kita nggak tahu rezeki datang dari mana. Benar. Ya. Terus akhirnya gue coba lah gitu kan. Akhirnya gue ngelamar dan ada beberapa juga yang apply gitu kan. Terus akhirnya gue coba dan alhamdulillah keterima gitu. Akhirnya gue kerja di situ, terus gue dikasih tahu. Gue sebenarnya belum tahu juga kerjaan gue tuh apa secara detail, tapi gue tahu nanti lo kerjanya kayak gini gitu. Terus oh ya udah, gue datang ke sana. Terus gue nggak mikirin gaji gue tuh, pokoknya gue harus bisa keterima di situ. Tapi nggak terlalu berharap, tapi gue mikir gaji nanti, tapi yang penting gue keterima dulu gitu. Karena gue pengen banget nih kerja di Kementerian Kesehatan gitu. Kenapa? Karena gue karena 2 tahun itu gue kerja bukan di bidang gue. Di bidang maksudnya yang selini sama kuliah lo berarti? Kuliah gue. Jadi gue mikir gue pengen di sini nih, pengen nyalurin pelajaran-pelajaran yang pernah gue ambil dulu, nutrition, gizi. Karena gitu. berarti kesehatan latar belakangnya adalah karena lu kuliah di nutrisi dan akhirnya lu pengen bisa selaras lah minimal di pekerjaan lo. Gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya gue juga kayak mikir nih gue kerja, ya udah kerja aja gitu, cuman buat ngurusin ini ya udah gitu, nggak berimpact juga gitu loh buat yang lain-lain. Cuman operation dulu kan gue yang di belakang layar banget. Sebatas kerja gitu aja. Iya, sebatas kerja. Yeah. Gitu. Dan sekarang akhirnya lu di Kemenkes yang lu akhirnya menemukan bahwa bekerja yang ada impact. Iya, betul. Kenapa pada saat, maksudnya gini, yang menariknya adalah usia lu 25 ya? Bentar lagi 26 sih. Bentar lagi, oke, tahun ini berarti 26. 26. Di saat umur seumuran itu 26, kayak gue tahun ini 29 kan, orang pasti berpikir bahwa generasi milenial atau generasi muda itu selalu harus yang kayak entrepreneur, sukses secara finansial. Apalagi kalau kita ngeliat secara Instagram, TikTok, orang pasti banyak banget yang menunjukkan bahwa ini gue sukses, gue bisa beli ini.
rata-rata bisnis. Yes, tapi di kepala lu adalah berdampak. Benar. Dan ini di Kemenkes dulu nih, kita akhirnya apa yang lu bisa berikan dampak gitu? Ya. Jadi sebenarnya tuh gue nggak berpikir sejauh itu sebenarnya dulu. Gue buat berimpact banget gitu, buat masyarakat banyak. Tapi ketika gue udah di Kemenkes, gue mulai detail nih kemauan gue tuh bener-bener gue pengen berdampak. Tapi sebenarnya gue belum tahu nih mau ngapain gitu kan. Dan gue ada opportunity kerja di sini, gue belajar dulu kan, gue belajar. Ternyata pas gue belajar dan gue ternyata ditempatkan di kesehatan kerja. Dan gue mengelola ruang ASI juga di sana, dan itu gue benar-benar berpikir wah gue di sini bisa berimpact juga nih, gue pengen gue berimpact di sini. Dan akhirnya gue setahun belajar dan gue mulai mengembangkan lah kalau apa sih yang bisa dikembangkan untuk si program ini gitu. Nah tadi lu juga baru sounding juga bahwa lu bekerja di kesehatan kerja kesehatan dan kerja ruang dan ASI olahraga. ya? Tapi di ruang ASI-nya gue, di kesehatan kerja, ibu menyusui ya. Oh, jadi kesehatan kerja, lalu itu dibagi lagi menjadi ruang ibu menyusui? Enggak, jadi di kesehatan kerja dan olahraga itu banyak, subdit-subditnya lah gitu. Nah, salah satu subdit itu ada namanya program. Nah, program itu yang gue jalankan gitu. Yang sekarang lagi lo jalankan? Yang gue jalankan. Oke, mungkin yang menarik juga adalah gini, gue sendiri pun sampai hari ini mungkin jarang sekali dengar, apa mungkin karena gue belum menikah atau apapun ya, jarang mendengar kayak sosialisasi tentang kayak ruang menyusui untuk ibu, baik itu secara online atau baik secara langsung atau di mall atau di kantor ya. Tapi kan lo ada kerja di situ ya. Yep. Sebenarnya pertama adalah faktor apa sih sebenarnya yang amat sangat dilihat atau dipertimbangkan untuk akhirnya ada ruang ibu menyusui ini? Iya. Karena kan ibu menyusui itu kan untuk ibu-ibu bekerja yang lagi menyusui, yang punya anak dan menyusui kan. Nah, kenapa itu bisa penting banget? Karena populasi ibu bekerja menyusui itu cukup banyak ya kan, dimanapun lah ya. Dan salah satu fasilitas yang harusnya yang menurut gue penting itu salah satunya ruang ASI. Karena ibu itu kan harus menyusui dan harus memproduksi ASI untuk si anak kan. Dan kapan ada waktu ibu itu menyusui atau memompa ASI-nya gitu ya, kalau nggak di tempat kerja gitu kan. Nah, kalau fasilitasnya aja nggak ada, itu kan susah untuk ibu itu berproduksi kan. Nah, menurut gue itu penting banget gitu loh. Karena ya itu, si air susu itu kan harus dikeluarkan juga, dan bukan hanya untuk si anak tapi untuk kesehatan si ibunya juga gitu. Dan fasilitas itu tuh juga emang harus benar-benar fasilitas yang yang sesuai dengan standarnya gitu, untuk biar si ibu itu nyaman bisa memproduksi ASI. Dan itu makanya kenapa penting banget di setiap tempat tuh harus ada ruang ASI gitu. Berarti sebenarnya adalah setiap perempuan yang bekerja itu sebenarnya sudah difasilitasi untuk ada namanya ruang ASI, sehingga akhirnya mereka juga punya jeda untuk misalkan kayak mompa ASI-nya. Iya, betul. Atau mereka bisa menyusui anaknya. Betul. Tapi kalau kita mompa ASI, gue mungkin masih nangkep lah di kepala gue bahwa pada saat kita mompa ASI, bahkan sekarang kalau nggak salah ada salah satu platform yang akhirnya mereka itu online ya. Apanya tuh online? Jadi kalau nggak salah itu yang gue lupa brandnya apa. Jadi mereka itu adalah sistem untuk kirim ASI-nya. Jadi mereka nunggu ibunya, terus itu mereka langsung antar dengan perlengkapan yang kalau nggak salah kan ASI pun juga ada temperatur dan segala macam ya. Gue nggak tahu benar atau nggak, sehingga ada jarak segala macam. Sehingga setahu gue itu sudah ada fasilitasinya kalau nggak salah dari online kalau nggak salah, gue lupa tapi aplikasinya apa. Tapi yang gue pertanyaan berikutnya adalah gini, kalau andai kata ibu itu menyusui dengan tidak mompa, apakah suatu kantor itu juga sudah memfasilitasi bahwa di situ ada tempat bermain anaknya? Ada. Jadi kalau di kementerian kebetulan ruang ASI itu sebelahan sama penitipan anak. Jadi emang bagus banget sih kalau di Kemenkes gitu ya. Kalau di Kemenkes tuh ada ruang ASI dan tempat anaknya gitu. Jadi kan kadang ada orang tua dua-duanya kerja. Jadi anaknya nggak ada yang ngurus. Apalagi, itu makanya tadi gue bingung tuh ada gitu. Kalau di Kemenkes tuh ada. Penitipannya itu apakah berbayarkah atau emang fasilitas juga sebenarnya jadi? Itu fasilitas. Cuman kalau untuk bayar mungkin dari sukarela ibunya atau dia bawa neninya juga ke situ kayak gitu. Jadi sebenarnya saat sekarang ini bisa dibilang bahwa pasangan muda lah yang mungkin baru punya anak, yang ingin tetap melihat anaknya
berarti sebenarnya sudah bisa dibawa ke kantor sebenarnya. Titipan itu sudah ada. Kalau di Kemenkes ya, kalau di perusahaan lain gue kurang tahu. Cuman kalau di Kemenkes tuh memang udah ada disediakan gitu, ruang ASI dan penitipan anak gitu. Standarisasinya sebenarnya semua perusahaan itu harus ada atau tidak? Bukan perusahaan, gedung itu harus ada atau tidak sih sebenarnya? Ada. Jadi Menkes tuh udah ngeluarin peraturan tentang peraturan ruang ASI, fasilitas ruang ASI itu gimana? Itu ada di Permenkes nomor 15 Permenkes nomor 15 tahun 2013. Itu udah ada fasilitas ruang ASI itu ukurannya semana, fasilitasnya itu ada apa aja, ada pompa ASI atau ada freezer untuk penitipan ASI-nya juga. Seperti itu udah lengkap sih di Permenkes 15 itu, nomor 15. Di Menkes 15. Oke, berarti, ini mungkin yang tadi gue balik lagi nanya adalah, berarti gue ini sama sekali yang, apakah lu sebelum masuk ke Menkes sudah tahu ada kegiatan seperti ini? No. Iya kan, berarti sama ya? Pasti gue sebagai orang juga yang pernah berkantor juga di salah satu gedung gitu, ruang menyusui ibu itu kadang-kadang tidak terlalu terekspos ya? Mungkin ya, karena mungkin kalau misal di mall atau di kantor-kantor itu biasanya di pojokan mungkin ya. Iya. Atau karena gue juga belum menikah gitu, jadi mungkin guenya juga yang belum aware gitu. Cuman gue tahu sih setiap perusahaan, setiap tempat tuh ada. Bahkan kalau di terminal gitu tuh ada tuh kayak box gitu kan. Gue pernah lihat sih itu ada disediain gitu. Oke, jadi sebenarnya buat yang pasangan muda pun sekarang saat ini pada saat kalian bekerja, apalagi di Kemenkes ya, berarti itu semua fasilitas itu sudah ada. Berarti tidak perlu adalah ketakutan lagi kan, karena hubungan dengan taman bermain, dengan hubungan dengan ruang ASI itu sebenarnya dampaknya pun juga ke anaknya juga. Betul. Pasti. Karena dengan adanya fasilitas itu pun saja berarti kan secara tidak langsung si ibu ini masih bisa ketemu dengan anaknya ya. Betul. Pas kayak jam istirahat atau pas pulang juga dia masih bisa tahu anaknya segala macam sebenarnya. Jadi berarti sekarang bukan menjadi suatu masalah bahwa pada saat orang tua yang dua-duanya bekerja tidak bisa memantau anaknya dengan baik berarti sekarang ya. Iya, betul. Kalau di Kemenkes. Dan kemarin juga kebetulan ruang ASI gue itu baru dapat sertifikat ISO mutu, ISO 9001 2015. Itu udah jadi standar mutu di Kemenkes, sudah dapat. Nah, gue sih berharapnya ruang ASI di Kemenkes itu tuh bisa jadi percontohan di tempat-tempat lain seperti itu. Sebenarnya juga gue nggak tahu deh. Ini mungkin karena gue nggak pernah dimasuk ke Menkes kali ya. Tapi kalau di beberapa mall juga kalau nggak salah ruang ASI pun itu sudah bekerja sama dengan beberapa brand sebenarnya ya. Iya. Sehingga akhirnya kalau nggak salah tuh gue lupa di mall apa kayak mereka kerjasama dengan salah satu brand bayi. Sehingga akhirnya yang mereka ada yang support apanya, support apa ya. Sehingga akhirnya sebenarnya dengan salah satu cara kolaborasi tersebut seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa ditunjang menjadi lebih baik sebenarnya kan. Iya, sebenarnya sih bisa ya kalau misalnya sepemikiran gue kan banyak produk-produk kayak pompa ASI, kita boleh sebut merek nggak sih? Boleh di sini bebas, merek apa aja boleh di sini. Kayak misalnya Medela, gue tahu tentang Medela gitu. Itu kan maksudnya udah cukup populer gitu. Itu bisa misalnya diajak kerjasama untuk pengadaan barang pompa ASI di suatu tempat gitu kan. Ya membantu program pemerintah juga gitu untuk memfasilitasi ruang ASI di tempat-tempat gitu loh. Dan itu apakah sudah berjalan juga sebenarnya? Kalau untuk itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu. karena gini, kalau dibilang ruang ibu menyusui pun juga sebenarnya yang di kepala gue kan harusnya kita harus punya beberapa shuttle juga ya, maksudnya beberapa tempat juga yang lebih terjangkau juga sebenarnya. Karena kalau tidak hanya dilihat dari orang kerja saja sebenarnya, mungkin baik dari secara mungkin kalau turis, kalau mungkin orang juga lagi jalan-jalan lagi apa. Ruang ASI pun juga kan kita tidak bisa yang gua tahu ruang ASI pun juga tidak besar banget sebenarnya kan ya. Di mall-mall juga nggak terlalu besar biasanya. Nah, tapi kan kebutuhan itu kan kita bisa lihat bahwa pasti cukup lumayan ada kan. Karena kalau gua melihat faktanya sekarang kan banyak orang tua yang pusing bahwa anak gua di rumah terus gua bekerja. Iya, itu. Padahal sebenarnya kalau dengan adanya fasilitas yang tadi lu ceritain sebenarnya menjadi tidak masalah lagi kan harusnya sebenarnya. Berarti kan ada aspek-aspek lain yang sebenarnya bisa dikulik lagi kan sebenarnya bahwa kenapa sih orang merasa takut atau mungkin merasa masih belum nyaman membawa anaknya ke kantornya berarti sebenarnya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kan nggak semua kantor menyediakan fasilitas yang sama kayak di Kemenkes gitu kan. Cuman biasanya ibu-ibu tuh udah punya stok dulu nih ASI di rumah. Jadi dia di tempat kerja memompa ASI, terus ASInya dibawa pulang ke rumah buat stok.
Jadi ketika ibunya lagi kerja, si anaknya itu dikasih yang di rumah, yang udah ada di rumah gitu. Oh, akhirnya, nah itu ya makanya akhirnya sekarang banyak orang juga yang milih stok di rumah daripada dibawa ke kantor ya sebenarnya. Iya. Kalau dibawa di kantor, kalau misalnya ada anaknya mungkin dibawa, cuman kalau misalnya nggak ada anaknya ya dibawa pulang gitu kan. Oke. Helen, ini mungkin nyambung seperti kayak tadi awal banget sebenarnya lo sempat ngomong bahwa berdampak terhadap orang sekitar. Gue tadi sempat nyinggung lu juga bahwa di usia kita umur segini, pada saat kalau orang mikir bahwa kayak, oh ya kita cita-cita mau berdampak, bullshit gak sih kedengarannya seorang anak muda mikir itu? Mungkin kalau dari cara pandang gue itu sih nggak bullshit sih. Cuman mungkin kalau ada orang-orang yang nggak sepengalaman dengan kita gitu ya, mungkin kayak ya elah lu pencitraan gitu kan. Banyak kan. Cuman itu feel beda ya. Setiap orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin kalau gue pribadi, kenapa gue ingin berdampak gitu ya, mungkin dari latar belakang gue juga sih. Dari keluarga gue yang dari kecil tuh gue emang kayak jarang ketemu orang tua. Terus ya akhirnya gue mungkin pemikiran itu jadi masuk bawah alam sadar akhirnya. Terus baru kepikiran di umur 20-an gue gitu. Apa menjadi timbal balik lo akhirnya kayak iya ya gue nggak bisa hidup kayak gini terus, gue nggak bisa hidup yang kayak ya jalan aja. Banyak kan yang maksudnya seumuran kita pun kayak masih belasan mikir kayak hidup aja lah, nggak usah mikir aneh-aneh. Apalagi kalau misalnya banyak orang nggak usah capek-capek mikirin orang lainnya belum tentu mikirin kita. Gitu. Iya kan? Iya benar sih. Cuman gue tuh juga kepikiran itu setelah gue kerja sih, yang benar-benar pengen berdampak gitu ya buat orang. Gue pertama kerja di perusahaan pertama, gue masih mikir gue dapat duit, gue have fun gitu. Terus kedua gue mikir kayak, gue nggak bisa deh gue kerja kayak gini. Akhirnya gue resign gitu kan. Terus akhirnya nyari-nyari, yaudahlah gue dapet nih. Yang penting gue kerja dulu tuh waktu itu. Soalnya waktu gue resign gue belum nyari-nyari kerja. Oke. Akhirnya gue dapet nih, tapi tetap nggak di perusahaan yang sesuai dengan major gue, kesehatan tuh nggak. Itu gue di salah satu perusahaan asuransi gitu kan. Nah dari situ tuh gue ngelihat proses, karena gue kebetulan di operation. Dan gue lumayan tahu lah proses-proses asuransi. Terus gue jadi belajar juga ternyata asuransi itu penting dan bisa berdampak buat orang dari situ kan. Terus dari situ gue mikir, hidup gue buat apa ya? Gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kepikiran itu gitu loh. Hidup gue kok gini-gini aja gitu ya. Gue sebenarnya kerja 9 to 5 terus kadang-kadang lembur gitu kan. Kayak kok gini-gini aja gitu loh. Akhirnya gue pengen berdampak lah buat orang gitu. Even gue emang sebenarnya kalau di perusahaan gue yang lama itu gue membantu nasabah juga gitu secara nggak langsung. Cuman gue pengen lebih berdampak gitu kan. Oke, mungkin yang ini. Seberapa penting sih kalau misalkan gue tanya bahwa ini kan nyangkut dengan kebahagiaan sebenarnya. Iya. Berarti seberapa penting kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan diri lu sendiri? Wow, kalau ditanya seperti itu, sebenarnya kebahagiaan gue tuh penting. Cuman kebahagiaan gue itu salah satunya dari apa yang gue berikan ke orang lain juga sih. Pasti bullshit nih kalau orang-orang yang pasti wajar, nggak tahu perasaan ketika kita membagi tuh perasaan kita tuh kayak happy aja gitu loh. Mungkin karena ya itu latar belakang gue kayak dulu tuh gue jauh dari orang tua karena bokap gue pelayaran, nyokap gue juga kerja gitu kan. Terus akhirnya ketika gue membantu, gue juga baru ada feel-feelnya tuh kayak gue ngebantu nasabah buat ini lo duit lo gitu kan. Gue kayak wow, berdampak buat orang tuh kayaknya seneng juga gitu, happy juga gitu. Apa momen yang lo bikin lo akhirnya kayak bahagia deh kalau misalkan ada orang bahagia juga? Jadi, di saat momen apa lo ngerasa bahwa ya gue bermanfaat ternyata? Ketika orang itu juga berubah gitu loh. Maksudnya gini, jadi ketika kita melayani terus misalnya, gue cerita sedikit dulu deh. Jadi gue tuh pernah di perusahaan yang lama sama yang sekarang gitu ya, ketemu nasabah sama ibu menyusui gitu ya. Yang kayak
marah-marah gitu loh, marah-marah gitu kan, yang nasabahnya nih, yang nasabah marah-marah gitu kan. Padahal kita mau nyampein yang baik gitu loh. Ya wajar lah. Wajar ya kan. Pasti kan kalau nasabah terus tiba-tiba ditelepon terus ada masalah dikiranya nanti penipuan segala macam. Padahal niat kita kan baik buat ngasih tahu ada duitnya gitu kan. Terus ketika gue udah bisa bikin dia ngerti dan merubah mindset dia kalau misalnya si asuransi itu penipu, itu gue juga punya kebahagiaan sendiri gitu, kayak si ibu ini tuh sebenarnya nggak ngerti, tapi setelah gue jelasin tuh gue ngerti, jadi gue bermanfaat. Itu gue seneng banget sih, itu gue seneng banget rasanya. Terus ketika gue ngadepin ibu-ibu menyusui gitu kan, ada nggak banyak sih memang yang gue minta data gitu kan, dia bilang ribet bla 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 bla, tapi setelah gue jelasin terus gue masih tetap melayani dengan baik gitu loh. Ya lama-lama ibu itu kayak malah friendly banget gitu sekarang sama gue, kayak malah temenan banget gitu. Itu gue jadi kayak apa ya, bahagia juga. Terus ketika dia ngeapresiasi gue juga, gue jadi kayak wow, dulu gue dimarah-marahin tapi sekarang gue bisa dibutuhkan. Jadi gue ngerasa dibutuhkan, walaupun gue ngerasa dibutuhkan gitu ya, gue malah seneng gitu. Ketika dia minta bantuan sama gue malah seneng gitu loh. Akhirnya dia udah mau ngeblend gitu. Gue mungkin gue setuju sih apa dengan yang lo omongin mungkin, tapi pasti banyak orang yang akhirnya yang nonton video ini atau dengan podcast ini pasti mikir bahwa kayak biasa nggak sih itu bullshitnya orang agen asuransi kan pasti ngomongnya bantu, pasti kan ngomongnya gini gitu kan. Mungkin gini, gue sendiri juga gue sharing juga di sini. Tadi gue juga sempat ngobrol juga sama lo ya. Gue sini dulunya gue juga sebagai seorang di asuransi juga lah. Kita sama background kita sama-sama di asuransi, dan kalau dibilang bahwa sampai hari ini pun aja walaupun emang gue sudah berhenti, tapi gue masih tetap memandang bahwa asuransi itu sangat penting. Betul. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat tolak ukurnya ke luar negeri, kenapa sih di luar negeri bahkan orang kayak hidupnya enak ya, hidupnya kok tentrem banget di sana? Karena orang luar negeri itu udah aware banget sama insurance. Betul, baik dari life insurance, baik dari asuransi pendidikan, lalu asuransi rumah, asuransi mobil, semua mereka sudah tercover. Sehingga kalaupun kita sedikit belajar secara finance bahwa hal-hal yang tidak terduga itu sudah ke cover sama sekali. Benar-benar. Sehingga akhirnya apa yang terkadang mungkin orang berpikir bahwa kita punya income tapi kepotong insurance banyak banget. Tapi tanpa sadar bahwa pada saat terjadi sesuatu, income kita malah kepotong, kita nggak pernah planning sama sekali. Betul. Mungkin itu hal yang sedikit mungkin gue bisa luruskan, bahwa tidak selamanya pun juga bahwa orang insurance itu, betul, orang-orang insurance pasti akan mencari secara komisi, secara bisnis tuh pasti seperti itu. Bullshit lah kalau misalkan mereka bilang bahwa gue pure bantu gitu. Kayak dari pengalaman gue di insurance juga, ya lu, kalau dari dulu gue sempat ngomong bahwa sama agen-agen yang bahwa lu pure bantu, ya udah kalau mau pure bantu, nanti komisi kasih gua. Ya nggak gitu dong. Makanya lu jangan ngomong juga pure bantu lah gitu kan, karena kita juga tahu bahwa lu juga kerja. Tapi juga ya mungkin yang harus ditahu masyarakat bahwa masih ada beberapa agent pun juga yang sama seperti lu ingin membantu. Karena apa? Karena kita sadar bahwa betapa pentingnya ini. Dan pada saat kita bantu pun saja ada sesuatu yang kita akhirnya bisa yang tadi lu bilang, kita bisa bantu dan mereka akhirnya sadar dan happy gitu loh. Iya, betul.